warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rahmatan lil anam, wassalatu wassalamu ala rasulillahi khairil akmam, wa ala alihi wa ashabihi dhawil hidayati wal ikram. Amma ba'd. Majlis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Tanggal 4 Februari tahun 2019 merupakan peristiwa bersejarah dengan bertemunya dua tokoh agama besar dunia, yaitu Paus ke-266 atau dikenal dengan nama George Mario Bergoglio, seorang tokoh agama Kristen, bertemu dengan Imam Besar Al-Azhar Kairo, Syekh Ahmad Muhammad Ahmadut Thayyib, seorang tokoh agama Islam dunia. Pertemuan tersebut menghasilkan dokumen persaudaraan kemanusiaan yang pesan utamanya adalah menegaskan bahwa musuh bersama kita saat ini adalah ekstremisme akut, hasrat saling memusnahkan, intoleransi serta kebencian antar sesama manusia yang semuanya mengatasnamakan agama. Saudaraku, konflik berlatar belakang agama akhir-akhir ini telah mengguncang Indonesia. Perusakan masjid dan pura, pembubaran paksa jemaat gereja, pemurtadan secara paksa, sampai pembakaran kelenteng dan vihara. Oleh karena itu, saudaraku, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mencanangkan moderasi beragama untuk mewujudkan harmonisasi antar umat beragama. Berdasarkan latar belakang di atas, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Moderasi Beragama Menuju Indonesia Damai dan Sejahtera, dengan landasan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ولا
Tugu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam urusan agamamu tanpa hak. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu, dan telah menyesatkan banyak manusia, serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Majelis Hakim yang terhormat, hadirin wal hadirat yang diberi rahmat, Syekh Al-Qurtubi yang lahir di Cordova, Spanyol dan wafat di Mesir tahun 671 Hijriah, dalam karya monumentalnya Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran Juz 8 halaman 103 menjelaskan bahwa La taulu fi dinikum ghairal haqq. la tufritu kama afratatil yahudu wan nasara fi Isa. Janganlah kamu berlebih-lebihan seperti orang Yahudi dan Nasrani yang berlebihan dalam memuji Nabi Isa. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Tahir Ibnu Ashur yang lahir di Tunisia tahun 1296 Hijriah dan wafat pada tahun 1393 Hijriah, dalam karya monumentalnya Tafsirut Tahrir wa Tanwir Juz 6 halaman 290 menjelaskan bahwa Amlun 'alal muta'arifi minhu bihasabil aqli awil 'adati awis syarr. berlebih-lebihan, sikap keras dan kaku dalam memahami hukum, bahkan menyimpang dari syariat. Padahal Islam menyuruh umatnya bersifat wasatiyah, pertengahan dalam semua urusan agama, tidak berlebihan dan tidak meremehkan, tidak berpihak ekstrim kanan dan tidak berpihak ekstrim kiri. Namun sayang, 1000 kali sayang hadirin, kehidupan umat beragama dan umat seagama masih ada yang belum bertoleransi. Padahal konflik berlatar belakang agama jauh lebih berbahaya daripada konflik politik dan ekonomi. Kelompok ekstremisme dan kelompok radikalisme terus berseteru. Bunuh diri dianggap berjihad, upaya menggantikan dasar negara, Memaksakan kepentingan kelompok sendiri. bahkan hadirin, kita masih mendengar intoleransi karena berbeda etnis dan budaya, saling mencaci maki, Menghina. mengkafirkan di sosial media, dan yang paling menyedihkan hadirin, sampai terjadi bentrok fisik dan bersenjata. Nauzubillahi
bukan demikian. Sudah seharusnya seluruh rakyat Indonesia, apapun agamamu, apapun budayamu, apapun warna kulitmu, marilah kita dukung moderasi beragama untuk kedamaian dan kesejahteraan Indonesia. Suai hadirin, saudaraku, lalu apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan moderasi beragama? Jawabannya, mari sejenak kita hayati firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 105 yang berbunyi, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق الله العظيم. janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang sangat berat. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, Syekh Abu Muhammad Al-Baghawi yang lahir di Marwa tahun 436 Hijriah dan wafat pada tahun 516 Hijriah, dalam karya monumentalnya Tafsir Ma'alimut Tanzil Juz 4 halaman 86 menjelaskan bahwa وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا mereka yang berselisih adalah kaum Yahudi dan Nasrani dan orang-orang bid'ah di kalangan orang-orang Islam. Lebih eksplisit, Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab yang lahir pada tahun 1363 Hijriah di Rapang, Sulawesi Selatan, dalam karya monumentalnya Tafsir Al-Misbah volume 2 halaman 176 sampai 179 mengungkapkan bahwa orang yang beriman dan bersatu akan beruntung dan memperoleh kenikmatan baik di dunia maupun akhirat. Saudaraku, Islam sangat menentang sikap radikal
perilaku berlebihan, tindakan kekerasan dan paham ekstrim yang memicu perselisihan. Sebagaimana syair berikut ini. Perselisihan, Hehehe, hindarilah perselisihan, kekerasan, hehehe, jauhilah kekerasan, karena akan menimbulkan kerusakan, karena akan menimbulkan keretakan, karena akan menimbulkan kehancuran. sungguh terlalu. Majelis hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang kami banggakan. Berdasarkan uraian tadi, dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Pertama, moderasi beragama adalah aktualisasi dari nilai-nilai luhur Pancasila yang sangat menentang sikap ekstremisme. Kedua, moderasi beragama adalah perintah Allah di dalam Al-Quran agar umat Islam menjadi panutan dan teladan sebagai umat pertengahan dalam menegakkan keadilan. Ketiga, untuk mencegah berkembangnya virus ekstremisme dan radikalisme, maka seluruh dunia pendidikan di negeri ini harus mengajarkan nilai-nilai moderasi beragama kepada siswa-siswanya, sehingga NKRI damai, penuh toleransi, dan diberkahi ilahi Rabbi. Amin ya Rabbal Alamin. Kuncup durian kembang selasih, cukup